urip padamu, mengasihi sesamamu seperti dirimu, seperti perbuatanku mengasihi kamu. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku jika kamu saling mengasihi. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku jika kamu saling mengasihi. Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 kita akan diterangi oleh firman Tuhan untuk memulai aktivitas kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yaitu terangkat dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Demikianlah firman-Nya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian dari surat ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat Kristen pada waktu itu. Di dalam konteksnya Rasul Yohanes mengajarkan bagaimana pentingnya ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan hidup yang menyenangkan di dalam Tuhan. Ayat ini menekankan bahwa cinta kepada Allah harus diekspresikan melalui ketaatan dan juga ditunjukkan melalui tindakan yang nyata dalam setiap aktivitas tindak lanjut kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam konteks ini, surat Rasul Yohanes menggarisbawahi begitu pentingnya hidup di dalam kebenaran, hidup untuk saling mengasihi, dan hidup untuk menjauhi dosa. Itulah yang selalu diingatkan oleh Yohanes kepada jemaat Kristen pada saat itu, agar jemaat itu selalu hidup semata hanya cinta kepada Allah dan tidak hanya sekedar ucapan belaka, tidak hanya sekedar lip service, tetapi mereka harus sehari-harinya tercermin merupakan gambaran Allah yang nyata dalam hidup mereka yang telah mereka terima melalui teladan yang dari Kristus. Kita harus hidup dalam ketaatan terhadap ajarannya dan menjalankan perintah-perintahnya dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dapat kita lihat dari nas ini ada dua aspek penting dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Yohanes mengingatkan kita dipanggil untuk percaya kepada nama anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini berarti kita harus mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita. Kita harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan kita. Karena di dalam iman kitalah kita mempercayai satu-satunya jalan keselamatan menuju kehidupan yang kekal adalah Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu aspek yang penting dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Ketika Yohanes menulis tentang mengasihi sesama, dia berbicara tentang kasih yang konkret dan nyata. Bukan kasih yang semu, bukan kasih yang tidak mempunyai tujuan. Tetapi
Yohanes dengan tegas mengatakan, kasih sesama adalah buah yang nyata dari kasih Allah yang bekerja di dalam diri manusia melalui Roh Kudus. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi dalam ruang lingkup kehidupan kita, disitulah kita ingin ditetapkan oleh Allah menjadi saksi yang hidup di dalam kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita renungkan yang menjadi pesan dalam firman Tuhan di hari ini? Yang pertama adalah bahwa cinta kepada Allah harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan kita. Saya ulangi, bahwa cinta kepada Allah harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan kita. Hidup kita harus mencerminkan kesetiaan kepada Allah. Hidup kita harus mencerminkan hidup yang penuh dengan kasih kepada sesama. Yang kedua adalah yang menjadi pesan dari nats ini dalam konteks kehidupan sehari-hari yang kita jalani hari yang lalu dan bahkan hari yang baru ini, hari pengharapan yang diberikan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, teruslah kita berusaha untuk berjuang di dalam hidup kita agar sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk mencari, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari menyenangkan hati Tuhan. Disinilah kita ingin diwujud nyatakan oleh Allah sebagai umat yang berintegritas di dalam Kristus, dalam kasih-Nya, dan juga kita mewujudkannya untuk mengasihi kepada sesama kita. Yang terakhir, pesan di dalam firman ini, cinta kepada Allah harus tercermin dalam tindakan kehidupan yang nyata. Karena di dalam hidup yang nyata itu dapat kita nyatakan menyenangkan hati Tuhan adalah bukti yang konkret dalam hidup kita, menjadi inspirasi yang nyata. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Maka kita harus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang indah yang telah Kau sampaikan dalam hidup kami. Kami semata adalah umat pilihan Allah. Hidup kami sejatinya harus menuju kepada kebenaran. Sejatinya harus saling mengasihi. Sejatinya harus menjauhi segala dosa di dalam pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Untuk itu ya Bapa yang terkasih, berilah kekuatan kepada kami dan selalu ingatkan kami, agar kami terpanggil senantiasa menjadi orang yang percaya hanya kepada satu nama yang agung, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dialah sebagai juru selamat kami, satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Di masa kehidupan kami sehari-hari, jika kami lemah untuk berjuang menuju kepada kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, ajari kami Tuhan, beri kami kekuatan agar kami mampu untuk menunaikan tugas panggilan Allah, mewujud nyatakan dalam kehidupan kami untuk saling mengasihi kepada sesama kami. Berkati umat Tuhan di hari ini dalam aktivitas, pekerjaan, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhanlah yang selalu menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Hanya kami aturkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Hukum yang baik
hati perbuatanku mengasihi kamu. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku jika kamu saling mengasihi. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku jika kamu saling mengasihi.